Halo, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Sir Arisman. Dan hari ini kita melanjutkan pembelajaran agama Katolik. Kita mengakhiri bahan kita di bab 7 ini dan juga mengakhiri pembelajaran di kelas 10. Kita masuk pada bab 7 masih Allah Tritunggal dan Roh Kudus. Dan sekarang kita memasuki bagian B, adalah peran Roh Kudus bagi gereja. Nah, tentu kita sudah mempelajari sebelumnya tentang misteri Allah Tritunggal, rahasia kealahan yang kita imani dalam agama kita, dan fokus kita saat ini adalah bagaimana Roh Kudus itu berperan dalam kehidupan gereja sepanjang masa. Boleh dikatakan bahwa kehidupan gereja bisa bertahan hingga saat ini karena memang Roh Kudus selalu membimbingnya. Mari kita awali pembelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah kami. Urapilah kami yang sedang belajar saat ini, agar berkat daya dan rahmat-Mu, hati dan pikiran kami semakin terbuka, sehingga lebih mengenal Bapa dan kehendak-Nya, sebagaimana yang diwartakan Putranya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada awal ini kita mencoba memahami gelar, ya, Roh Kudus itu memiliki gelar sama seperti ketika kita membahas tentang Yesus Kristus, ya. Dia juga dilambangkan ya, simbolorum, ya, menyimbolkan, ya. Nah, dan peran Roh Kudus itu dalam kehidupan gereja kita, ya. Nah, gelar-gelar Roh Kudus, ya, ini belum semuanya dimasukkan, tetapi ini yang akan kita temukan dalam beberapa teks kitab suci, ya. Parakletos di dalam bahasa kita disebut penghibur atau pembantu. Mengapa kata penghibur dan pembantu yang lebih muncul? Nah, ini tentu kita harus ingat kisah sebelum Pentakosta, bahwa setelah Yesus, ya, pada Jumat Agung wafat di salib, dan walaupun mereka mendapat kabar bahwa Yesus sudah bangkit, para rasul belum langsung mewartakan bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus malah mencoba, ya, menampakkan diri kepada mereka setelah kebangkitan. Namun setelah terjadinya, ya, Roh Kudus turun atas para rasul, maka mereka terhibur. Nah, kesedihan mereka jadi hilang karena Roh Kudus memberitahu kepada mereka bahwa Dialah yang akan menemani mereka, Dialah yang membantu mereka. Roh ini adalah roh kebenaran, roh yang dijanjikan, dan Roh Kristus sendiri. Itu yang kita temukan dalam Yohanes 16 ayat 13, Galatia 3 ayat 4, Roma 8 ayat 11. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit lambang-lambang Roh Kudus. Nanti coba di dalam bukumu, ya, ini diterangkan lebih luas bahwa Roh Kudus itu disimbolkan seperti air, urapan, ya, diurapi oleh Roh Kudus, api, ya, awan dan sinar, meterai, tangan, jari, dan paling dominan adalah merpati, burung merpati. Nah, ini lambang-lambang yang mencoba, ya, menjelaskan kepada kita bagaimana kita mencoba menghayati kehadiran Roh Kudus. Tentu lambang ini membantu kita untuk memahami. Bukan berarti lambang itu, ya, Roh Kudus, bukan. Dia hanya menyimbolkan, ya. Dan tentu sikap kita kepada yang menyimbolkan tentu lebih hormat karena dia menyimbolkan Roh Kudus yang adalah
Allah kita. Mari semangat belajar. Kita lanjutkan dengan yang nomor 2. Nah, sekarang kita membahas peran Roh Kudus. Ya, peran Roh Kudus. Yang pertama adalah sebagai rahmat pembantu, actual grace. Ya, Roh Kudus membimbing kita dengan menerangi akal budi dan menguatkan keinginan kita. Dia yang membimbing kita. Akal budi kita ini memang pikiran kita atau otak kita ini bisa menangkap kebenaran, tetapi harus dibimbing oleh Roh Kudus dan harus dikuatkan keinginan kita sehingga kita betul-betul terbantu memilih yang benar dan yang memang betul-betul dari Tuhan. Nah, Roh Kudus ini tidak memaksa kita, namun menghormati keinginan bebas kita. Kita bebas untuk melakukan, ya, bisa saja kita taat kepada Tuhan atau membangkang atau melawan Tuhan. Ya. Nah, Roh Kudus bekerja pada seluruh manusia. Bukan dipilih-pilih, kepada orang kudus dan juga kepada pendosa, kepada yang Katolik dan juga yang non-Katolik. Nah, dan doa, puasa, sedekah, sakramen membantu kita untuk menerima rahmat pembantu ini, rahmat pengudusan ini. Ya, nah ini peran Roh Kudus yang berat, membantu, ya, pembantu kita. Yang berikutnya adalah rahmat pengudusan. Ya, rahmat pengudusan di sini, ya, kerjasama dengan rahmat pembantu memberikan rahmat pengudusan. Ya, menerima sakramen baptis dan sakramen tobat. Ya, rahmat pengudusan bagaimana kita supaya menjadi kudus. Ya, memilih sesuatu yang dikhususkan untuk Tuhan dan pada akhirnya tujuan kita adalah supaya kita juga menjadi, ya, diarahkan kepada Tuhan. Sehingga hidup kita disebut nanti orang-orang kudus yang memang memilih Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Dan itu yang membantu kita itu adalah Roh Kudus. Ya. Nah, maka membawa juga kehidupan rohani yang baru. Ini rahmat pengudusan tadi. Dia bawa kehidupan rohani yang baru. Bukan kehidupan rohani yang mungkin tidak seimbang. Ada banyak orang yang merasa dia telah memperoleh Roh Kudus. Dia begitu rajin melakukan kebaikan, tetapi apa yang terjadi? Dia gagal dalam mencintai sesamanya. Nah, dan yang berikutnya adalah rahmat pengudusan dipertahankan dengan perbuatan baik. Ya, kekudusan kita harus bisa kita pertahankan, ya, dengan perbuatan baik kita. Tentu bukan berarti kita boleh mampu menyogok Tuhan dengan perbuatan baik kita. Tidak, itu rahmat dari Tuhan saja. Tetapi apakah, ya, kebaikan kita sia-sia di mata Tuhan? Tidak. Nah, ini yang menjadi kepercayaan dan keyakinan kita. Pasti Tuhan hitung apa yang kita lakukan. Ya. Dan bila orang tidak punya rahmat pengudusan, maka sebenarnya orang itu mati secara rohani. Nah, dan rahmat pengudusan harus tetap dipelihara tanpa terputus. Ya, itu rahmat pengudusan. Nah, sekarang kita mencoba melihat 7 karunia Roh Kudus. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut di sini sebenarnya bukan berarti ketakutan yang luar biasa sehingga kita nggak mau bertemu dengan Tuhan, bukan itu. Ya, dalam bahasa Latin sih ada tremendum et fascinosum, tremendum et fascinosum. Tremendum, ada ketakutan kita kepada Tuhan karena kita ini adalah manusia berdosa, itu maksudnya sebenarnya. Kita tidak pantas, siapalah kita, hanya ciptaan. Tapi fascinosum, tapi kehadiran Tuhan itu menarik, memesona sehingga kita ingin bertemu dengannya. Ya. Nah, itu karunia yang pertama. Karunia yang kedua adalah karunia keperkasaan. Perkasa di sini adalah kekuatan atau tenaga atau energi yang kita miliki ini adalah kita pergunakan untuk melayani Tuhan,
untuk melawan iblis, untuk melawan kekuatan si jahat. Nah, itu karunia keperkasaan. Nah, karunia kesalehan, hidup saleh, bukan berarti ada orang yang sempurna. Tidak. Kita selalu cacat dengan dosa. Tetapi ada keinginan kita untuk menambah setiap hari, menit-menit, jam-jam, kebaikan kita lebih banyak daripada kesalahan kita. Sehingga lama-lama itu bertambah, maka kita akan menjadi orang yang saleh. Ya. Karunia nasihat, ya. Nasihat, kita mendapat nasihat dari Tuhan sendiri, inspirasi dari Tuhan sendiri, sehingga kita tidak salah melangkah, tidak salah ambil keputusan, karena kita mendapat bimbingan yang benar. Karunia pengenalan, knowledge, ya, tentu pengenalan di sini ada sebuah kemampuan akal budi kita, ya, dikonfrontasi dengan hati kita, mengatakan bahwa aku kenal Tuhan, bukan aku kenal dengan kasat mata, tapi aku alami, aku hayati dalam kehidupan. Nah, itu dia karunia pengenalan. Yang berikutnya adalah karunia pengertian. Ya, karunia pengertian. Mengerti. Ya. Mencoba untuk mengerti. Walaupun sebenarnya memang terbatas kemampuan pengertian kita, tetapi kita mencoba untuk mengerti. Ya, dan yang membantu kita di sini adalah Roh Kudus. Karena kita punya karunia itu. Dan terakhir adalah karunia kebijaksanaan, wisdom. Kebijaksanaan. Sering mungkin orang tanya, apa itu ilmu filsafat? Filsafat adalah ilmu bijaksana. Orang mau mempelajarinya supaya dia bijak. Sebuah masalah atau sebuah kasus, dia tidak vonis dari satu sudut pandang saja, dari satu sudut pandang, tapi dia lihat dari berbagai sudut pandang, mulai dari barat, mulai dari timur, utara atau selatan, atau dari bawah atau dari atas, sehingga dia mendapat gambaran yang lengkap, tidak asal vonis. Itulah orang bijak. Makanya belajar filsafat itu asik, ya. Nah, itu yang kita imani sebagai 7 karunia Roh Kudus. Nah, berikutnya karunia karismatik untuk membangun jemaat. Nah, apa karunia-karunia ini? Aneka karunia untuk membangun jemaat, ya. Karunia sebagai rasul, karunia sebagai nabi, karunia sebagai pengajar. Karunia ini kita dapat sebagai rahmat gratis dari Tuhan. Nah, tetapi orang sering memiliki karunia yang baik malah menjadi disombongkan, menjadi pamer. Harusnya karunia yang kita miliki itu membangun jemaat. Kalau ada pamer, kalau ada kesombongan dalam gereja, bukan lagi kesatuan, bukan membangun jemaat lagi. Itu sudah menciptakan jurang pemisah. Nah, maka yang terutama ialah kasih. Kasih menguatkan untuk tidak sombong atas karunia yang diperoleh. Nah, itulah kasih. Maka perbanyaklah kasih dalam kehidupan kita. Roh Kudus memelihara dan membimbing gereja Katolik. Nah, ini harus kita dalami dengan baik. Pertama, Pentakosta adalah awal lahirnya gereja. Maka Pentakosta yang kemarin disebut hutnya gereja. Jiwa gereja adalah Roh Kudus. Itu yang mengalir. Roh Kudus. Roh Kudus juga melindungi Santo Petrus dan penerusnya. Sejak awal Yesus memilih Petrus. Dengan berbagai macam goncangan, godaan, tantangan, penderitaan yang dialami oleh Santo Petrus dan rekan rasul yang lain.
toh tetap juga hingga sekarang jabatan apostolik itu, jabatan uskup itu tetap dipelihara hingga hari ini. Nah, terakhir adalah Roh Kudus membangkitkan para santo dan santa. Ini banyak ini santo dan santa yang berjasa. Tapi itu bukan kekuatan mereka, itu adalah Roh Kudus yang membangkitkan mereka untuk membela gereja dalam kesesatannya. Gereja pernah tersesat juga. Iya, kalau pemimpinnya tersesat, ya tersesat. Tetapi ada di antara anggota gereja itu yang mencoba memperjuangkan kekudusan gereja. Mereka mendapat Roh Kudus seperti Santo Fransiskus Asisi. Ketika muncul Lutheran, ada beberapa santo santa yang lain lagi. Ya, silakan lihat di buku kalian. Menghayati makna buah-buah Roh Kudus. Ini bukan nanti Galatia 5, 16-26. Nah, jadi Paulus menegaskan perbedaan orang yang hidup dalam roh dan yang tidak. Kita menampilkan yang hidup menurut roh. Maka buah-buah Roh Kudus itu sangat indah didengar telinga saja. Apalagi kalau dipraktikkan: kasih, sukacita. Sementara kalau tanpa roh apa? Percabulan, perselisihan, kepentingan. Coba lihat, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada yang menolak hukum ini. Agama atau kepercayaan apapun, itu sebenarnya wujudnya kalau memang betul-betul Roh Kudus menaungi, membimbing keluarga kita. Nah, yang berikutnya adalah buah roh yang lain apa? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, sukacita. Nah, silakan nanti buka 1 Timotius 6 ayat 11, Roma 14 ayat 17. Nah, itulah pembelajaran kita, ya. Dan itu menutup bahan kita di kelas 10 ini. Silakan rampung semua topi-topi pembelajaran kita sehingga nanti waktu ujian, dan itu bukan yang utama. Dalam hidupmu itu yang utama, engkau mengimani Yesus dan menjadi acuan panutan bagi hidupmu. Mari kita tutup dengan doa. Untuk menghormati Santa Maria yang pada bulan Mei ini kita juga berdoa rosario, ya, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, kita hormati juga dalam doa kemuliaan. Kita awali dengan Salam Maria. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.